Jumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha, satu program yang secara khusus mengkaji hasil penelitian ataupun karya-karya tulisan akademik para dosen UK Maranatha. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan tentunya masyarakat mengetahui bahwa kita tinggal di daerah rawan bencana gempa bumi. Nah, saudara-saudara, kita hadir pada kesempatan ini satu kehormatan besar, oleh karena narasumber kita kali ini adalah Profesor Dr. Sri Widiantoro atau Pak Ilik, ya. Dan kita akan perkenalan dan izinkan saya mengawali dengan doa. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami datang kepadamu untuk menyerahkan percakapan kami di dalam program Inspirasi Maranatha. Karena Maranatha sebagai universitas ingin memberikan satu kontribusi, memberikan inspirasi yang membangun, yang menguatkan, dan juga mencerdaskan setiap kehidupan atau aspek-aspek kehidupan dengan lebih baik lagi. Karena itu kami serahkan percakapan ini di dalam penyertaan dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa dalam kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para pemirsa, kita tadi saya ingatkan bahwa kita bersyukur atas kehadiran Prof. Ilik, ya. Dan Pak Ilik silakan memperkenalkan lebih dahulu. Beliau adalah rektor kita dan mungkin Pak Ilik menyampaikan beberapa hal yang penting untuk dikenal supaya tentunya Pak Ilik sudah terkenal, tapi mungkin lebih baik memperkenalkan diri lebih baik lagi. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Pendeta Yohanes. Nama saya Sri Widiantoro, biasa dipanggil Ilik, nama kecil. Dan saya sebagai dosen aktif meneliti terkait tentang gempa bumi dan bencana ikutannya, terutama tsunami. Dan pada kesempatan kali ini, Pak Pendeta akan berbincang-bincang dengan saya terkait dengan potensi gempa besar di selatan Jawa yang kemungkinan dapat membangkitkan tsunami. Ya. Demikian. Baik, Pak Ilik, mungkin boleh disampaikan bahwa Bapak masuk di Maranatha mulai tahun berapa ya, Pak ya? Walaupun mungkin Bapak juga boleh cerita bahwa sebelumnya Bapak adalah pengurus IPTKM supaya karena pemirsa ini bisa lingkupnya di luar Maranatha. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi saya bergabung di YPTKM itu seingat saya dari 2013 sampai 2018 Pak Yo, dan bertugas sebagai rektor itu mulai awal Maret 2020. Jadi persis pandemi di Indonesia dimulai. Jadi 2 tahun pertama di Maranatha itu kondisinya hampir 100% lockdown. Ya. Baik ya. Dan kita akan membahas satu tulisan dalam jurnal yang ditulis oleh Pak Ilik, ya. Izinkan saya manggil Pak Ilik aja. Ya. Dan kalau saya tangkap judulnya itu secara dalam bahasa Indonesia itu implikasi gempa bumi megatrus dan tsunami dari celah seismik di selatan Jawa di Indonesia. Pak Ilik, apakah yang menyebabkan Bapak menulis secara khusus, walaupun kami tahu bahwa adalah Bapak seorang ahli, tetapi dalam jurnal ini tentunya ada satu hal yang sangat khusus ya Pak ya. Apa yang latar belakang Bapak menulis jurnal ini? Terima kasih Pak Yu. Jadi penelitian ini dilandasi oleh adanya penelitian-penelitian sebelumnya terkait potensi gempa besar atau yang disebut megathrust di sepanjang Sumatera, dan itu sudah banyak dipelajari oleh peneliti baik dari luar maupun dalam negeri, dan gempa besarnya juga pernah terjadi, kita masih ingat itu yang terakhir 2004 yang menimbulkan tsunami besar. Setelah itu disusul
yang gempa Padang juga itu cukup besar. Namun penelitian di Selatan Jawa ini masih kurang. Padahal penduduk di Jawa ini sangat banyak. Padat, ya. Jadi itu yang melatar belakangi kami untuk meneliti penelitian yang telah dilakukan di Sumatera, tetapi untuk area Jawa, Selatan Jawa khususnya. Dalam tulisan Bapak menyebutkan data BMKG di Indonesia itu berdasarkan sistem GPS ya Pak ya. Ya. Itu menunjukkan bahwa adanya celah seismik di sebelah selatan Pulau Jawa. Dan Bapak menyebutkan bahwa celah ini menjadi sumber potensial gempa bumi megatrus itu ya. Ya. Nah, tentunya hal-hal seperti ini bisa saja terjadi walaupun kita berdoa jangan sampai terjadi. Ya. Nah, mungkin dapat dijelaskan Pak bagaimana kondisi sebelah selatan. Mengapa kok sebelah selatan Pulau Jawa itu memiliki potensi gempa bumi megatrus itu ya Pak? Jadi kami melakukan riset ini sebenarnya tidak hanya saya, Pak Pendeta. Jadi ini banyak sekali tim penelitinya, antara lain kalau dari dalam negeri itu ada yang dari BMKG, dari BRIN, dari BNPB, bahkan dengan kolega kami dari luar negeri, ada yang dari Cambridge University, dari UK, dan Kyoto University. Jadi data yang kami gunakan tidak hanya data gempa bumi, tetapi juga data GPS yang kami peroleh dari rekan BIG. Pak Susilo juga salah satu anggota peneliti kami. Dan pertama sebenarnya yang kami lihat itu dari data BMKG di sepanjang Pulau Jawa itu banyak terjadi gempa di laut, lebih dekat ke Palung Jawa, ya. Namun yang menarik pada kedalaman kira-kira 10 sampai 30 km itu hampir tidak ada gempanya. Lebih dangkal dan lebih dalam itu banyak gempanya, tetapi di sekitar kedalaman tadi 10 sampai 30 km hampir tidak ada gempanya. Itu yang disebut seismic gap di dalam geofisika atau geologi, seismic gap. Jadi kami melihat data itu tertarik, ini kenapa begitu? Kenapa kok ada seismic gap pada kedalaman tersebut? Karena kedalaman itu berasosiasi dengan sumber gempa besar atau yang disebut megathrust tadi. Ya, jadi itu kami pelajari lebih lanjut dengan menggunakan data GPS, dan ternyata dari data GPS di tempat kami melihat adanya seismic gap tadi, ada slip deficit. Maksud slip deficit adalah mestinya lempeng itu menunjam dengan kecepatan tertentu, tetapi di area yang ada seismic gap tadi, kecepatannya sangat kecil, bahkan terkunci, istilahnya locking. Nah, locking itu di dalam geologi, seismologi sangat menjadi perhatian karena kemungkinan besar kalau lempeng yang mestinya bergerak tapi terkunci seperti nyangkut begitu, kemungkinan sedang terjadi akumulasi energi yang kalau berlangsung puluhan tahun bahkan ratusan tahun, nanti sekali dilepas itu akan menimbulkan gempa yang sangat besar, dan karena sumbernya dangkal berpotensi membangkitkan tsunami. Ya. Ini hanya ketika membaca sebagai orang awam, apa menyebutkan ada semacam skenario, artinya sebagai skenario itu sebagai apa? Simulasi. Ya, simulasi betul. Apabila ada dua segmen atau dua lempengan itu. Dua segmen yang terkunci. Terkunci tadi ya. Itu ya Pak. Ya. Yang membentang di Jawa itu kemudian mungkin tadi ya Pak. Ya, terkunci. Maka di
bisa pecah gitu ya Pak? Bisa pecah dalam waktu yang sangat singkat tiba-tiba, dan itulah yang kita khawatirkan. Jadi Bapak menyebutkan bahwa itu yang akan menimbulkan bencana tsunami. Iya. Bahkan tsunami-nya itu luar biasa, bisa mencapai ketinggian 20 meter ya. Yang di pantai Jawa Barat dan Jawa Timur. Ya. Lalu Bapak sebutkan rata-rata bisa 4,5 meter di sepanjang pantai selatan Jawa. Benar. Lalu disebutkan bahwa masyarakat dalam konteks ini perlu semakin waspada dengan sistem peringatan dini tsunami Indonesia yang sudah ada. Nah, apakah dalam konteks ini Pak Ibu berkenan menjelaskan, dan mungkin kami orang awam itu tidak jelas apa yang dimaksudkan dengan lempengan itu Pak? Ya. Ya. Yang tahunya itu adalah apa namanya bumi ini. Ya. Tapi lempengan itu mungkin kami belum terlalu memahami. Kira-kira bagaimana Pak? Ya, baik Pak. Ya, jadi bumi kita ini mirip seperti telur ya Pak ya. Di dalamnya itu ada kuning telur, barangkali itu menggambarkan inti bumi kita. Terus yang putih telur itu menggambarkan mantel atau selubung bumi kita. Nah, yang di permukaan kulit dari telur itu kalau di bumi kita itu yang disebut kerak bumi. Ya, kerak bumi ini ada kerak samudra, kerak benua. Nah, kalau Indonesia itu posisinya di benua bagian tenggara ya, dari benua Asia. Nah, itu bertumbukan dengan Samudra Hindia. Ya, jadi Samudra Hindia itu merupakan lempeng oseanik bertumbukan dengan lempeng benua atau kontinen. Karena batuannya lebih berat yang oseanik atau samudra, maka lempeng Hindia itu waktu bertubukan dengan Asia Tenggara dia menyusup ke bawah. Nah, itu yang disebut dengan zona subduksi, dan bumi kita itu kira-kira seperti itu. Mungkin pertanyaannya kenapa kok bisa bergerak begitu ya. Nah, karena inti bumi kita itu panas sekali. Bahkan melebihi dari 5.000 derajat Kelvin, jadi panas sekali. Sehingga apa yang terjadi di dalam mantel bumi itu ibarat kita masak air. Jadi setelah panas, ya terjadi arus konveksi. Ya, arus konveksi yang menyebabkan lempeng-lempeng yang di permukaan, ibarat kulit telur tadi, pecah-pecah dan bergerak saling bertumbukan begitu. Nah, apakah seluruh permukaan bumi itu kondisinya sama, ataukah memang ada daerah-daerah tertentu yang mungkin titik didihnya di inti itu lebih kuat dibandingkan titik didih di mungkin di sebelah yang lain? Kalau sumber panasnya sendiri sama, tetapi kondisi di permukaan bumi kita itu sangat heterogen. Jadi dari satu tempat ke tempat lain berbeda. Kontinen dan samudra berbeda. Bahkan kontinen sama kontinen saja bisa berbeda. Yang satu tua, yang satu muda. Demikian juga yang oseanik. Ada yang tua, ada yang muda. Jadi kondisinya sangat heterogen di permukaan, Pak. Baik Pak Ibu. Bapak menyebutkan bahwa penelitian di sepanjang pantai selatan Jawa, misalnya di Labuan Ratu, kemudian Pangandaran, Pacitan, Banyuwangi, itu sudah cukup berkembang. Ya. Dan mungkin belajar dari pengalaman-pengalaman atau peristiwa-peristiwa gempa tahun 1986, kemudian juga terjadi gempa bumi yang berkekuatan 8. Ya, magnitudo di atas 8 bahkan. Ya. Nah, kira-kira yang Bapak lihat sebagai seorang ahli, kira-kira akibat waktu itu bagaimana Pak? Yang terjadi saat itu kira-kira kerusakannya itu karena ini dangkal atau mungkin kan ada kan beda ya Pak? Ya. Gempa yang isinya dangkal, kemudian dari kedalaman. Ya. Tapi kalau Bapak amati yang tahun 94 dan 2006 itu bagaimana?
itu dangkal. Jadi karena terjadinya di laut, sebenarnya tidak merusak yang di darat. Kalaupun ada kerusakan sebenarnya tidak akan parah. Namun karena membangkitkan tsunami, nah tsunami tadi yang merusak yang ada di darat. Bahkan waktu itu ratusan yang meninggal, jiwa yang menjadi korban. Sayangnya sejauh ini belum ada satu alat yang bisa memberikan seperti alam. Memang belum ada. Sebenarnya sudah ada. Kalau tsunami ini bahkan di Indonesia pun BMKG sudah bisa memberikan tsunami early warning, jadi peringatan dini tsunami. Karena dengan sistem yang ada di BMKG sekarang ini, begitu gempa terjadi dalam 3 menit itu kita bisa ketahui sumbernya di mana. Nah, kalau sumbernya di laut, dangkal, magnitudenya cukup besar, di atas 6, maka BMKG akan melakukan simulasi, menentukan kira-kira tsunami-nya akan datang atau tidak, dan itu diumumkan ke masyarakat. Mungkin setelah 5-6 menit setelah gempa terjadi atau bahkan kurang dari itu. Masalahnya, kalau sumbernya jauh dari darat, tsunami itu belum akan datang dalam 5-6 menit, bahkan 10 menit. Kalau sumbernya semakin jauh dari darat, tsunami bisa datang barangkali 30 menit berikutnya. Bahkan kalau tsunami yang sampai di Hawaii itu kan biasanya sumbernya dari Jepang misalnya. Terjadi gempa, tsunami datang di Hawaii mungkin 12 jam berikutnya. Ya, itu sudah secepat pesawat terbang dari Tokyo ke Honolulu itu. Namun kalau terjadi sangat dekat dengan pantai, nah itu yang berbahaya. Kita nggak punya waktu untuk memberikan early warning. Itu ya pernah terjadi misalnya waktu gempa Palu, ya Pak ya. Itu sangat mengejutkan karena patahannya itu Palu Koro itu di darat, tetapi sepanjang Teluk Palu itu, sehingga begitu bergerak sesarnya memicu longsoran di sepanjang Teluk Palu, sehingga itu membangkitkan tsunami yang instan, nggak mungkin diberikan warning, ya masih dihitung di simulasi sudah datang ya. Nah kalau itu memang tidak mungkin ya, belum mungkin ya. Kita telah mendengar ya satu pengantar penjelasan dari Pak tentang gempa bumi yang juga salah satunya disebabkan oleh karena tumpukan lempeng dan menimbulkan gempa bumi negatif. Dan ini saya kira menjadi pelajaran kita bersama karena kita juga harus memikirkan walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mari kita antisipasi dan hidup dalam kewaspadaan. Dan untuk itu kita akan masuk ke sesi yang kedua setelah informasi yang nanti. Selamat datang di program Sarjana Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Kristen Maranatha. Tempat terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi revolusi industri 4.0. Program Sarjana Teknik Industri Universitas Kristen Maranatha menyediakan berbagai sarana untuk mengakomodir kegiatan belajar mahasiswa, guna menciptakan lulusan-lulusan terbaik yang mampu merespon peluang dan tantangan perkembangan industri saat ini serta di masa mendatang. Dengan semangat dan tekad yang tinggi, bersama Program Sarjana Teknik Industri Universitas Kristen Maranatha, kita ciptakan pendidikan yang berkualitas tinggi sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dunia industri. Program Sarjana Teknik Industri adalah program studi yang memiliki kekhususan dalam merancang, memperbaiki,
dan mengimplementasi sistem terintegrasi yang terdiri atas manusia, material, informasi, peralatan, dan energi secara kreatif dengan memanfaatkan keilmuan teknik industri yang didukung dengan teknologi terkini. 3 kelompok bidang keahlian: optimisasi sistem industri, manajemen industri, perancangan produk, dan ergonomi. Secara khusus, lulusan program Sarjana Teknik Industri Universitas Kristen Maranatha akan memiliki 4 keahlian utama, yaitu 1. Kemampuan manajerial, 2. Kemampuan manajemen manufaktur, 3. Kemampuan merancang fasilitas industri dan desain produk, 4. Kemampuan melakukan analisis proses bisnis dan sistem melalui teknologi informasi modern. Sistem pembelajaran bersifat student focus, mendukung keberhasilan mahasiswa dalam menempuh pendidikan dan karir. Kurikulum disusun untuk menjawab tantangan bisnis dan industri global. Dengan didukung oleh teknologi terkini, penyampaian materi mata kuliah di kelas dilengkapi dengan praktik laboratorium, menggunakan software-software yang banyak digunakan dalam industri, sehingga mahasiswa memiliki kemampuan dan mahir menggunakan software untuk menganalisis masalah di bidang industri manufaktur dan jasa. Program Sarjana Teknik Industri Universitas Kristen Maranatha senantiasa berupaya memfasilitasi kebutuhan mahasiswa dalam meraih pencapaian terbaiknya. Di antaranya, kami menyediakan beberapa laboratorium unggulan. 1. Laboratorium Perancangan dan Komputasi adalah laboratorium yang menjadi penunjang aktivitas pengajaran software, baik untuk praktikum maupun perkuliahan. Beberapa software yang diajarkan antara lain Figma, Balsamiq, Adobe XD untuk perancangan user interface, Python untuk mendukung mata kuliah pemrograman komputer, POM-QM untuk mata kuliah penelitian operasional, ProModel untuk mendukung mata kuliah simulasi komputer, Goodloading untuk mendukung praktikum perancangan tata letak fasilitas, SolidWorks untuk mendukung praktikum menggambar teknik, SolidGame untuk mendukung praktikum proses manufaktur, SPSS untuk menunjang praktikum statistik industri, dan masih banyak lagi. 2. Laboratorium Sistem Produksi. Dalam laboratorium sistem produksi, mahasiswa akan mengimplementasi ilmu yang telah dipelajari untuk mengontrol lantai produksi melalui perencanaan kebutuhan dan kapasitas. 3. Laboratorium Analisis Perancangan Kerja dan Ergonomi. Menyediakan fasilitas bagi mahasiswa untuk mempelajari, mensimulasikan, dan menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan manusia. Dan perbaikan sistem kerja ditinjau dari aspek-aspek ergonomi dan K3. Beberapa peralatan penunjang praktikum: driving simulator dan cycling simulator untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi manusia saat mengemudi dan bersepeda. Kursi antropometri digunakan untuk pengukuran dimensi tubuh manusia, di mana hasilnya bermanfaat untuk data perancangan suatu produk. Virtual reality memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan item dalam lingkungan virtual. Interaksi pengguna dalam realitas virtual menjadi lebih tepat dan detail. Camry Digital Hand Dynamometer didesain khusus sebagai salah satu alat training untuk digunakan para atlet dalam melatih genggaman tangan dan mengetahui seberapa kuat genggaman tangan. Mindfield Essence Skin Response adalah sebuah sensor kecil untuk mengukur konduktansi kulit guna pemantauan kesehatan, psikologi, atau pengujian respons terhadap stimulus tertentu. Ruangan iklim. Ruangan iklim digunakan untuk meneliti pengaruh lingkungan terhadap manusia, seperti faktor pencahayaan, kebisingan, suhu, dan lain-lain. 4. Laboratorium Proses Manufaktur menyediakan fasilitas bagi mahasiswa untuk mempelajari dan mencoba langsung mesin-mesin yang digunakan pada proses pembentukan produk, baik melalui teknologi manufaktur subtraktif maupun teknologi manufaktur aditif.
5. Laboratorium Perancangan Tata Letak dan Fasilitas. Pada Laboratorium Perancangan Tata Letak dan Fasilitas, mahasiswa akan diajarkan tentang cara merancang fasilitas industri dan mengatur tata letaknya sehingga seluruh aktivitas industri dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 6. Laboratorium Perancangan Sistem dan Manajemen Industri berfokus pada peningkatan kemampuan mahasiswa dalam bidang ilmu manajemen industri dan pendukungnya. Aktivitas perkuliahan diadakan tidak hanya dalam pertemuan formal, namun juga dilengkapi dengan program plan visit dan magang ke berbagai institusi industri yang akan memberikan pengalaman bekerja nyata di dunia bisnis dan industri. Secara rutin PT Astra Honda Motor selalu menggunakan lulusan dari Teknik Industri Maranatha dan merupakan salah satu jurusan dari Universitas Maranatha yang success rate-nya lumayan cukup tinggi di AHM. Nah, melihat hal ini kedepannya tentunya AHM akan terus menjalin kerjasama dengan Teknik Industri Universitas Kristen Maranatha dan mungkin akan membuka channel-channel baru untuk akhirnya nantinya kerjasamanya bisa berjalan dengan lebih maksimal. Saat ini saya berkarir sebagai brand manager di PT Ultra Prima Abadi Orang Tua Group. Saya bersyukur dengan adanya kerjasama antara Universitas Kristen Maranatha dan Orang Tua Group dalam bentuk dukungan beasiswa, dan saya terpilih menjadi salah satu penerima beasiswa OT. Melalui program ini, saya diberikan kesempatan untuk langsung berkarir di OT Group, dimulai dengan program internship selama 3 bulan, dan setelah lulus kuliah, saya langsung bergabung dalam program manajemen training. Soft skill seperti leadership, teamwork, dan time management juga sangat mendukung saya dalam menghadapi berbagai tantangan dalam dunia kerja. For me, the sky's the limit. So don't limit yourself and go beyond. Pada akhirnya, kami mendedikasikan diri untuk kemajuan pendidikan masyarakat di bidang teknik industri. Mari bergabung bersama kami untuk kemajuan bangsa Indonesia yang mandiri. Jumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha bersama narasumber kita, Prof. Ilik. Kita berbicara tentang masalah gempa bumi, khususnya gempa megatrus yang bisa terjadi di wilayah negara kita. Nah, kita kembali izinkan saya menanyakan kepada Pak. Disebutkan dalam jurnal meskipun tidak ada bukti untuk slow slip di sepanjang Palu. Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pengamatan seperti yang dapat diperoleh dari pendidikan geodetik dasar laut. Nah, meskipun slip lambat tidak dapat dikesampingkan, penelitian terbaru telah menemukan bukti adanya endapan tsunami di sepanjang garis pantai yang menghadap Palu Jawa yang menunjukkan mengarah kemungkinan terjadinya peristiwa megatrus. Nah, mungkin Pak yang mengizinkan Bapak menjelaskan apa itu beberapa istilah tentang sedikit. Baik, Pak. Ya. Kami ini kan Ya. belajar juga ya Pak. Ya. Silakan, Ya. Pak. Ya, slow artinya lambat, slip sebenarnya ini gerakan pergeseran antar dua lempeng tadi. Jadi di dalam geologi, geofisika, seismologi, para ahli berpikir kalau terdapat seismic gap, itu kemungkinan yang pertama terjadi locking, terkunci, jadi yang lempeng samudera yang mestinya menyusup, dia tidak bisa bergerak, atau yang kedua sebenarnya bergerak, tapi bergeraknya lambat sekali, itu yang disebut dengan slow slip. Nah, kalau bergerak lambat itu, kalaupun menimbulkan gempa, gempanya kecil-kecil karena energi tidak sempat terakumulasi, baru muncul sedikit sudah dilepas, muncul sedikit sudah dilepas lewat pergerakan yang lambat tadi. Nah, jadi di selatan Jawa
ada dua kemungkinan itu. Mungkin locking, yang itu yang bahaya. Kedua mungkin slow slip yang nggak bahaya sebenarnya. Kalaupun terjadi gempa kecil-kecil, mungkin magnitudonya kurang dari 2 sehingga tidak terdeteksi dengan seismometer yang ada di kita. Namun yang menarik, sebelum penelitian ini sudah dilakukan oleh tim peneliti geologi dari luar negeri maupun dalam negeri itu menemukan di selatan Jawa itu adanya tsunami deposit atau endapan tsunami purba. Ya, artinya sudah terjadi ratusan tahun yang lalu. Nah, itu menjadi bukti bahwa locking itu kemungkinan sedang terjadi, bukan slow slip. Demikian. Jadi saya waktu membaca itu menemukan satu kata istilah endapan tsunami. Ya, ya. Jadi endapan tsunami itu merupakan kemungkinan karena locking tadi. Jadi waktu terjadi gempa besar zaman dulu ataupun ya atau yang kita lihat belakangan ini, kalau setelah terjadi gempa itu kan materi yang ada di sekitar pantai itu ada yang ke bawah ke darat ya Pak ya. Kebanyakan memang pasir di situ. Nah, kalau setelah ratusan tahun materi tadi kan sudah tertumpuk oleh materi-materi berikutnya. Jadi waktu bumi itu kita sayat ke bawah begitu pada kedalaman sekian meter, loh kok ada lapisan yang beda, lapisan pasir biasanya. Nah, itu mengindikasikan di situ pernah terjadi tsunami. Ya, ya. Apa ya, melihat bahwa apa yang Bapak lakukan itu sangat menarik. Jadi Bapak melihat bumi itu ternyata dinamis, progresif, tapi juga bergerak begitu ya. Ya. Dan gempa ini bisa terjadi karena satu proses yang tadi kita katakan salah satunya dari inti bumi, tapi juga mungkin dari kan tidak harus gempa dari ada yang aspek yang lain di samping gempa dan dari vulkanik itu ya vulkanik itu sebenarnya juga pada dasarnya karena dalam bumi kita itu panas ya. Memang sumber utamanya inti bumi kita yang panas. Tetapi sebenarnya di dalam mantel bumi atau selubung bumi itu pun ada sumber panas lain, yaitu peluruan radioaktif. Nah, peluruan radioaktif. Ya. ya. Jadi di dalam bumi kita itu ada unsur-unsur radioaktif seperti yang usianya panjang itu antara lain uranium, yang paling panjang itu thorium. Nah, itu waktu luruhnya, jadi isotop radioaktif tadi, kalau meluruh itu melepaskan panas, Pak. Ya, melepaskan panas. Ya, ini mungkin yang belajar geokimia yang bisa mengerti. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi di dalam bumi kita itu ada radioaktif yang mengeluarkan panas sehingga bumi kita ini enggak dingin-dingin. Nah, kalau buminya dingin kan seperti kita masak air, apinya mati kan enggak terjadi arus konveksi. Sementara di bumi ini terus sudah beratus-ratus tahun terjadi letusan gunung api yang luar biasa besar, gempa bumi, tapi sampai sekarang masih. Artinya di dalam bumi sana masih panasnya itu boleh dibilang belum berkurang atau malah bertambah gitu. Disebutkan bahwa hasil relokasi tempat ini menunjukkan zona memanjang yang terletak di antara Samudra Jawa dan Bali. Ya. Nah, celah ini merupakan gejala dari zona subduksi yang memiliki potensi signifikan untuk gempa bumi besar seperti beberapa bagian Sumatera dan juga gempa baru-baru ini yang menjadi pada sesi. Nah, apakah kaitannya tadi yang Pak sebutkan dengan
dengan zona subduksi. Ya. Kita memiliki potensi yang signifikan Ya. untuk gempa bumi. Ya. Jadi gempa megathrust, gempa bumi besar itu terjadinya memang di zona subduksi, di mana di dalam kasus kita itu lempeng Samudra Hindia menyusup di bawah lempeng Asia Tenggara di mana Indonesia berada. Nah, karena terjadi locking tadi, terkunci, nggak bisa gerak, maka sekarang ini sedang mengumpulkan energi yang dapat dilepas kapan saja kita tidak tahu. Nah, potensi itu yang sebenarnya dijelaskan dalam paper kami. Ya. Apakah dimungkinkan Pak, misalnya daerah-daerah yang diduga ada mengalami Locking itu dipasang alat, Ya. memungkinkan untuk mendeteksi, walaupun tidak bisa 100% benar, tapi minimal ya tidak ada gerakan kok yang. Ya. Apakah ada? Benar sekali. Itu yang dipelajari dalam geodesi dengan menggunakan alat GPS itu Pak, Global Positioning System. Karena dalam Global Positioning System ini pada intinya titik di permukaan bumi ini, kan tadi dibilang bergerak ya Pak ya, bumi. Jadi titik di mana kita sekarang berada ini dalam 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tidak di sini lagi sepertinya. Bisa bergerak, tapi gerakannya sangat lambat. Bergesernya kalau lebih dari 2 cm per tahun saja itu sudah sangat cepat. Mungkin bergesernya di tempat kita duduk ini hanya 1 mili atau kurang, tapi bayangkan kalau 1 mili saja kalau 100 tahun kan jadi cukup banyak kita digeser. Apalagi kalau 400 tahun gitu, lebih jauh lagi kita digeser. Nah itu dengan alat GPS itu bisa dipelajari sehingga pertanyaan Bapak tadi relevan sekali. Sebenarnya dengan dipasang banyak alat GPS itu harapannya kapan gempanya akan terjadi itu bisa diantisipasi. Namun sampai sekarang tetap belum bisa memastikan. Tapi bahwa suatu tempat dibanding tempat lain, akumulasi energinya lebih tinggi di tempat ini daripada di tempat lain, itu bisa. Namun persisnya kapan, kita ini kan pengennya persisnya kapan terjadi, sehingga ya bisa menyiapkan diri dengan sempurna, tapi itu sulit sekali. Kita ini kan Maranatha tinggal di Bandung ya Pak. Ya. Itu kan selalu disebutkan bahwa kita berada di Sesar Lembang. Ya. Nah, sejauh mana dalam arti mendeteksi Sesar Lembang? Ya. Sehingga lebih mengantisipasinya itu lebih baik. Ya. Itu tidak bisa seluruhnya kita. Ya. Sesar Lembang sebenarnya memang merupakan sesar aktif. Kita sering dengar dari rekan-rekan yang tinggal di sekitar Sesar Lembang itu tidak jarang merasakan gempa-gempa, syukur kecil magnitudenya 3 atau bahkan lebih kecil. Itu menandakan bahwa Sesar Lembang itu aktif dan terus dipantau gerakannya oleh tim dari dalam negeri, bahkan kolega dari luar negeri pun mempelajari, baik dengan memasang seismometer, alat perekam gempa, maupun GPS tadi, Pak. Jadi gerakannya itu dipantau terus, dan sebenarnya bergerak, namun gerakannya memang sangat lambat, kira-kira 5 mm per tahun, ya, atau bahkan kurang. Jadi harapan kita biar bergerak terus saja, terjadi semacam slow slip tadi, gempanya kecil-kecil. Nah kalau sampai locking, nah itu yang membahayakan. Ya. Pak, ini dengan catatan yang Bapak sampaikan itu menyebutkan membandingkan dan deformasi yang diamati dengan mobil terekam lempeng jangka panjang. Ya. Hasil inversi data GPS dapat mengungkapkan Ya. proses akumulasi regangan saat ini yang kemungkinan besar
mencerminkan penumpuan energi regangan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Ya. Nah, ketika deformasi GPS yang diamati lebih kecil dari gerakan lempeng atau stick defisit tadi, Ya. maka daerah tersebut disimpulkan sebagai sumber gempa bumi di masa depan. Ya. Nah, daerah dengan stick defisit terkuat itu disebutkan berada di sebelah selatan Jawa Barat, Ya. yang mungkin merupakan sumber potensial untuk gempa bumi megatrust tadi. Ya. Nah, mungkin pertama izinkan Bapak menjelaskan apa yang dimaksud dengan bidang deformasi tadi. Ya. Ya. Mungkin pertama Ya. kita belajar banyak dari Bapak ini. Iya. Sebenarnya ini terkait dengan penjelasan saya sebelumnya tadi, bahwa bumi kita itu tidak dalam kondisi diam atau statis, tapi dia sangat dinamis, bergerak meskipun gerakannya lambat, ya. Dan itu bisa diamati dengan adanya teknologi GPS. Nah, kalau suatu benda diam saja kan nggak ada deformasi atau bentuknya tidak akan terdeform, nggak akan berubah. Tapi kalau bendanya bergerak dan tumbukan, nah dari waktu ke waktu itu dilihat itu berbeda, begitu. Ada deformasi di situ, perubahan, ya. Iya, dari waktu ke waktu itu, ya. Yang itu bisa mengindikasikan adanya potensi gempa besar di masa mendatang, seperti yang disebut dengan zona locking tadi, Pak. Berarti kalau dari kajian ilmu yang Bapak pelajari itu sebenarnya kita sudah mempelajari kemungkinan tsunami atau gempa bumi meletus ribuan tahun lalu, berarti ada sejarahnya, ada histori. Ya, ya, Pak. Mungkin dari histori itu kemudian dapat disimpulkan satu ritme. Ya, ya. Memang seperti itu. Betul sekali, Pak. Jadi karena bumi kita ini panas, jadi di tengah laut itu ada yang disebut dengan pemekaran tengah samudra, sea floor spreading, terus mendorong lempeng laut tadi bergerak, menabrak kontinen, masuk ke dalam bumi, naik lagi, terjadilah konveksi seperti itu. Jadi kalau di suatu tempat pernah terjadi gempa, waktu terjadi gempa energinya dilepas, setelah itu dia menyimpan energi lagi, terus suatu saat akan muncul lagi di tempat itu. Nah, kalau catatan kita bagus, di suatu tempat itu terjadinya tahun berapa saja, maka kalau dikurangkan itu yang disebut dengan periode ulang dari suatu gempa, return period. Memang gempa satu ke gempa kedua, ke gempa ketiga tidak persis periode ulangnya, tetapi roughly secara kasar bisa dipelajari. Seperti di Sumatera itu sekitar 150 tahunan itu ada gempa besar. Kalau di Tokyo itu periode ulangnya lebih cepat 100 tahunan. Nah, gempa besar di Tokyo terakhir itu kan 1921. Jadi para ahli sudah was-was ini. Wah, ini Tokyo sudah memasuki periode ulangnya gempa besar. Seperti gempa Aceh 2004, tahun 2000-an awal itu sudah banyak para ahli yang mempresentasikan bahwa periode ulang gempa besar di Sumatera sudah memasuki waktunya begitu. Namun masalahnya kapan persisnya nggak tahu, di mana persisnya nggak tahu. Nah itu Pak, itu masih rahasia yang di atas. Rahasia ilahi, Pak. Iya. Nah, Iya. Bapak ada skenario terburuk dengan periode ulang 400 tahun. Ya. Dapat menghasilkan gempa bumi raksasa dengan kekuatan sampai MW 9,1 itu saya belum tahu, Pak. Ya. Istilahnya saya. Magnitudo saja. Ya. Dan tsunami yang sangat besar dengan ketinggian maksimum sampai 20,2 meter. Ya. Ya. Di dekat pulau-pulau kecil di sebelah selatan Banten, provinsi yang paling barat Pulau Jawa. Ya. Nah, peneliti memperkirakan bahwa ketinggian tsunami dapat lebih
lebih tinggi dari yang dimodelkan ketika terjadi penurunan seperti yang telah disarankan pada kasus gempa bumi mendatar M7 magnitudo. Ya. Palu 2018. Ya. Nah, kalau tadi ada yang siklusnya ada yang 100 ini kok 400 tahun berarti. Ya, lebih panjang. Ya, itu sebenarnya data dari endapan tsunami tadi, Pak. Ya, karena kalau data gempa sendiri, seismometer itu baru dibuat oleh para ahli itu kira-kira 100 tahun yang lalu. Padahal kalau gempanya terjadi 200, 300, 400 tahun yang lalu belum ada itu seismometer. Ya, belum ada alat pencatat gempa. Kalau di negara maju yang sudah lama mempunyai tradisi mencatat seperti di Jepang, waktu itu meskipun belum ada seismometer, tetapi catatan sejarah itu ada. Di daerah ini pernah terjadi tsunami, seberapa besar, apa saja yang rusak, dan itu dapat menolong juga, Pak. Tahun berapa? Misalnya tahun 1400, sebelumnya tahun 1000, berikutnya tahun 1850. Nah, kira-kira dengan catatan sejarah itu kan bisa diperkirakan periode ulangnya, Pak. Nah, kalau di kita, kalau nggak tahu periode ulangnya, maka dilakukan simulasi. Kalau 200 tahun terjadi, maka magnitudonya berapa? Kalau 400 tahun terjadi, magnitudonya berapa? Itu dapat disimulasikan, Pak. Dan tinggi gelombangnya bisa disimulasikan juga. Jadi kami mencoba mensimulasikan kalau periode ulang di Selatan Jawa itu 400 tahun, begitu. Nah, dengan segmen yang mengalami locking terkunci di Selatan Jawa Barat dan Selatan Jawa Tengah sampai Jawa Timur, itu masing-masing bisa melepas gempa dengan magnitudo sekitar 8,7, 8,8. Tapi dua segmen yang locking itu ada kemungkinan juga pecahnya beruntun. Satu pecah men-trigger berikutnya. Ya, itu pernah terjadi di Tohoku, Jepang tahun 2011. Sebenarnya ada 3 segmen yang saling berdekatan. Pecah satu, men-trigger 2 segmen berikutnya. Sehingga magnitudonya waktu itu ya sampai 9 di Tohoku. Kalau di kita, di Selatan Jawa itu, kalau 2 zona yang mengalami locking di Selatan Jawa Barat dan sebelah timurnya itu di Selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur, pecah beruntun bisa di atas 9. Kami simulasikan 9,1. Ya. Ya, ini satu ulasan yang sangat teknis, maaf. teknis, tetapi juga menginformasikan bahaya yang terjadi. Tapi kita memang hidup di dalam satu dunia atau satu bumi yang seperti ini. Ya. Dan kita akan membahas dalam segmen terakhir ketiga setelah kita mendengar informasi yang Selamat datang di program Sarjana Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Kristen Maranatha. Tempat terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi revolusi industri 4.0. Program Sarjana Teknik Industri Universitas Kristen Maranatha menyediakan berbagai sarana untuk mengakomodir kegiatan belajar mahasiswa, guna menciptakan lulusan-lulusan terbaik yang mampu merespon peluang dan tantangan perkembangan industri saat ini serta di masa mendatang. Dengan semangat dan tekad yang tinggi, bersama Program Sarjana Teknik Industri Universitas Kristen Maranatha, kita ciptakan pendidikan yang berkualitas tinggi sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dunia industri. Program Sarjana Teknik Industri adalah program studi yang memiliki kekhususan dalam merancang, memperbaiki, dan mengimplementasi sistem terintegrasi yang terdiri atas manusia, material, informasi,
peralatan, dan energi secara kreatif dengan memanfaatkan keilmuan teknik industri yang didukung dengan teknologi terkini. 3 kelompok bidang keahlian: optimisasi sistem industri, manajemen industri, perancangan produk, dan ergonomi. Secara khusus, lulusan program Sarjana Teknik Industri Universitas Kristen Maranatha akan memiliki 4 keahlian utama, yaitu 1. Kemampuan manajerial, 2. Kemampuan manajemen manufaktur, 3. Kemampuan merancang fasilitas industri dan desain produk, 4. Kemampuan melakukan analisis proses bisnis dan sistem melalui teknologi informasi modern. Sistem pembelajaran bersifat student focus, mendukung keberhasilan mahasiswa dalam menempuh pendidikan dan karir. Kurikulum disusun untuk menjawab tantangan bisnis dan industri global. Dengan didukung oleh teknologi terkini, penyampaian materi mata kuliah di kelas dilengkapi dengan praktik laboratorium, menggunakan software-software yang banyak digunakan dalam industri, sehingga mahasiswa memiliki kemampuan dan mahir menggunakan software untuk menganalisis masalah di bidang industri manufaktur dan jasa. Program Sarjana Teknik Industri Universitas Kristen Maranatha senantiasa berupaya memfasilitasi kebutuhan mahasiswa dalam meraih pencapaian terbaiknya. Di antaranya, kami menyediakan beberapa laboratorium unggulan. 1. Laboratorium Perancangan dan Komputasi adalah laboratorium yang menjadi penunjang aktivitas pengajaran software, baik untuk praktikum maupun perkuliahan. Beberapa software yang diajarkan antara lain Figma, Balsamiq, Adobe XD untuk perancangan user interface, Python untuk mendukung mata kuliah pemrograman komputer, POM-QM untuk mata kuliah penelitian operasional, ProModel untuk mendukung mata kuliah simulasi komputer, GoodLoading untuk mendukung praktikum perancangan tata letak fasilitas, SolidWorks untuk mendukung praktikum menggambar teknik, SolidGame untuk mendukung praktikum proses manufaktur, SPSS untuk menunjang praktikum statistik industri, dan masih banyak lagi. 2. Laboratorium Sistem Produksi. Dalam laboratorium sistem produksi, mahasiswa akan mengimplementasi ilmu yang telah dipelajari untuk mengontrol lantai produksi melalui perencanaan kebutuhan dan kapasitas. 3. Laboratorium Analisis Perancangan Kerja dan Ergonomi. Menyediakan fasilitas bagi mahasiswa untuk mempelajari, mensimulasikan, dan menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan manusia. Dan perbaikan sistem kerja ditinjau dari aspek-aspek ergonomi dan K3. Beberapa peralatan penunjang praktikum: driving simulator dan cycling simulator untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi manusia saat mengemudi dan bersepeda. Kursi antropometri digunakan untuk pengukuran dimensi tubuh manusia, di mana hasilnya bermanfaat untuk data perancangan suatu produk. Virtual reality memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan item dalam lingkungan virtual. Interaksi pengguna dalam realitas virtual menjadi lebih tepat dan detail. Camry Digital Hand Dynamometer didesain khusus sebagai salah satu alat training untuk digunakan para atlet dalam melatih genggaman tangan dan mengetahui seberapa kuat genggaman tangan. Mindfield Essence Skin Response adalah sebuah sensor kecil untuk mengukur konduktansi kulit guna pemantauan kesehatan, psikologi, atau pengujian respons terhadap stimulus tertentu. Ruangan iklim. Ruangan iklim digunakan untuk meneliti pengaruh lingkungan terhadap manusia, seperti faktor pencahayaan, kebisingan, suhu, dan lain-lain. 4. Laboratorium Proses Manufaktur menyediakan fasilitas bagi mahasiswa untuk mempelajari dan mencoba langsung mesin-mesin yang digunakan pada proses pembentukan produk, baik melalui teknologi manufaktur subtraktif maupun teknologi manufaktur aditif. 5. Laboratorium Perancangan Tata Letak dan Fasilitas
Pada laboratorium perancangan tata letak dan fasilitas, mahasiswa akan diajarkan tentang cara merancang fasilitas industri dan mengatur tata letaknya sehingga seluruh aktivitas industri dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 6. Laboratorium Perancangan Sistem dan Manajemen Industri berfokus pada peningkatan kemampuan mahasiswa dalam bidang ilmu manajemen industri dan pendukungnya. Aktivitas perkuliahan diadakan tidak hanya dalam pertemuan formal, namun juga dilengkapi dengan program plan visit dan magang ke berbagai institusi industri yang akan memberikan pengalaman bekerja nyata di dunia bisnis dan industri. Memang secara rutin PT Astra Honda Motor selalu menggunakan lulusan dari Teknik Industri Maranatha dan merupakan salah satu jurusan dari Universitas Maranatha yang success rate-nya lumayan cukup tinggi di AHM. Nah, melihat hal ini kedepannya tentunya AHM akan terus menjalin kerjasama dengan Teknik Industri Universitas Kristen Maranatha dan mungkin akan membuka channel-channel baru untuk akhirnya nantinya kerjasamanya bisa berjalan dengan lebih maksimal. Saat ini saya berkarir sebagai brand manager di PT Ultra Prima Abadi, Orang Tua Group. Saya bersyukur dengan adanya kerjasama antara Universitas Kristen Maranatha dan Orang Tua Group dalam bentuk dukungan beasiswa, dan saya terpilih menjadi salah satu penerima beasiswa online. Melalui program ini, saya diberikan kesempatan untuk langsung berkarir di OT Group, dimulai dengan program internship selama 3 bulan, dan setelah lulus kuliah, saya langsung bergabung dalam program manajemen training. Soft skill seperti leadership, teamwork, dan time management juga sangat mendukung saya dalam menghadapi berbagai tantangan dalam dunia kerja. For me, the sky's the limit. So don't limit yourself and go beyond. Pada akhirnya, kami mendedikasikan diri untuk kemajuan pendidikan masyarakat di bidang teknik industri. Mari bergabung bersama kami untuk kemajuan bangsa Indonesia yang mandiri. Kita kembali lagi ke segmen yang ketiga tentang narasumber kita, Prof. Dik. Kita masih berbicara tentang bencana gempa bumi yang ada di negara kita di wilayah selatan Jawa. Kita telah melihat pemikiran-pemikiran di balik peristiwa gempa, dan kita akan mencoba membahas lebih mendalam dalam segmen yang terakhir ini. Raya kita juga ingin mengetahui relevansinya apa. Kita belajar ini, kita mendengar ini, apa manfaatnya. Bukan hal ini Pak Dik, Bapak menyebutkan mempertimbangkan negatif baru-baru ini seperti gempa bumi di Sumatera 2004, lalu Bapak tadi ada gempa bumi Tohoku ya Pak ya, 2011. Di sana ada penentuan pelepasan momen maksimum berdasarkan rekaman historis. Dan semua zona subduksi harus dianggap sebagai tempat terjadinya gempa bumi negatif. Nah, dalam kasus Palung ya, dalam Palung Jawa potensinya didukung oleh sebuah studi terbaru yang menemukan endapan tsunami di banyak tempat di sepanjang garis pantai yang menghadap Palung Jawa. Nah, peneliti menyimpulkan bahwa gempa bumi negatif terjadi dengan periode ulang tapi 400 ini 500 tahun. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang endapan tsunami, dan mungkin kita tadi bertanya muncul begini, mengapa kaitannya dengan Palung? Mungkin apa yang dimaksudkan dengan Palung? Ya. Pengaruhnya apa? Baik. Jadi Palung itu dalam bahasa Inggrisnya trends. Jadi waktu lempeng benua dan lempeng samudra ketemu, maka yang lebih berat tadi menyusup, dan tempat yang dalam ini di sepanjang lempeng yang menyusup ini yang disebut dengan palung trends bahasa Inggrisnya. Dia kedalamannya jauh lebih dalam dari yang jauh dari palung tadi. Ya, palung seperti itu ya. Palung. Ada
di daerah Sulawesi itu palung-palungnya katanya lebih jauh. Sulawesi. Itu laut kan, Pulau Sulawesi itu kan masih bentuknya sama. Iya. Kalau Pulau Jawa, Kalimantan, Iya. Sumatera itu berubah. Tapi kalau Pulau Jawa itu katanya di situ palungnya itu lebih katanya terpanjang. Ya, kalau Sulawesi itu subduksinya dari laut di sebelah utara Pulau Sulawesi atau Celebes ya. Laut Celebes itu menunjam ke selatan di bawah lengan atas Sulawesi itu. Ya tentu penunjaman menyebabkan palung, terjadinya palung juga. Dan memang di situ kedalaman lautnya cukup dalam ya. Di situ mungkin mencapai 5.000 meteran di utara Sulawesi itu. Jadi apakah menurut Pak itu daerah-daerah yang banyak palung itu lebih potensial? Ya, karena palung itu sekali lagi dia tempat di mana ya lempeng samudra tadi menyusup ke bawah bumi. Jadi di tempat itu terjadi palung dan kita tahu bahwa gesekan dua lempeng ini akan menimbulkan gempa bumi. Jadi memang di daerah sekitar palung itu biasanya banyak gempa. Ya, palung Jawa, subduksinya dari selatan. Ya. Nah, Pak ini kalau itu ada hasil pemodelan tsunami dengan menggunakan sumber tsunami yang terjadi pada BDS. Ya. Dengan model interpret konflik. Ya. Ya, baik. Interplet berarti antar lempeng. Ya, kopel antar lempeng. Ya, kopel antar lempeng. Jadi ada lempeng benua, lempeng samudra berinteraksi. Nah, kalau terkunci itu berarti kopelnya tinggi. Kalau slow slip tadi couplingnya rendah. Ya, coupling, seismic coupling itu kopel seismik ya. Bahasa Indonesia ya Pak, kopel. Ya. Atau bahasa Belanda itu. Jadi kalau seismik kopelnya itu tinggi, berarti itu daerah yang terkunci. Sebaliknya kalau rendah, itu kemungkinan adanya slow slip tadi Pak. Seperti yang kita bahas di awal tadi. Dalam konteks ini, itu lebih banyak dekat pegunungan. Yang dekat palung tadi Pak. Iya, dekat palung tadi. Ya, antar lempeng. Jadi lempeng benua, lempeng samudra ketemu, membentuk palung, ya couplingnya di sekitar situ Pak. Walaupun juga ada kemungkinan dekat misalnya gunung-gunung berapi itu juga sama. Ya, couplingnya apakah sama? beda Pak. Gunung berapi kan ada di dalam suatu lempeng. Kalau interplet tadi ada di antara lempeng. Ya, inter itu kan antar lempeng. Jadi ada dua lempeng yang bertemu. Kalau gunung api kan ada yang di kerak kontinen, ada yang di kerak samudra. Dia bukan karena kopling tadi. Tapi gunung api di Indonesia itu terjadi karena yang menyusup tadi bergesekan dengan materi mantel dan meleleh karena bergesekan panas, naik sebagai magma, terbentuk gunung api. Ya. Yang di Palung tadi yang merupakan interplate coupling. Jadi ini ada pertanyaan yang terakhir. Ya. Untuk melakukan mau tidak mau ada studi multidisiplin juga ya Pak. Ya. Tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa. Ya. Dengan analisis data seismik dan geodetik serta pemodelan tinggi gelombang tsunami menunjukkan adanya celah seismik di pantai selatan Jawa yang dapat menjadi sumber gempa bumi besar di masa depan yang berpotensi. Nah, dalam hal ini mungkin Bapak perlu menjelaskan sistem kerja dari jaringan tadi ya Pak ya. Adanya ini apa ya?
INACIS, Tsunami Early Warning System. Ya. Mungkin ini satu catatan juga bagi masyarakat supaya, karena saya pernah dengar ada alat ini tambah dicuri, tambah diambil ini. Iya. Masyarakat kita tampaknya ada yang tidak mengetahui bahwa ini alat yang sangat berharga. Oh, itu ya, apa yang pelampung itu. Ya, kiranya apa? Boy, ya. Boy, ya. Tapi Bapak sampaikan relevansinya tidak. Ya. Baik, jadi benar sekali setelah gempa Aceh yang menimbulkan tsunami besar itu sebenarnya perhatian dunia tercurah ke Indonesia sehingga ada yang memberikan bantuan buoy juga ya, buoy itu pelampung. Sebenarnya fungsinya apa? Pelampung di tengah laut itu bisa memberikan peringatan kalau tsunami datang. Sebab tsunami itu gelombangnya panjang. Cu itu pelabuhan, artinya nami itu gelombang. Jadi tsunami itu sebenarnya gelombang yang datang yang dilihat orang Jepang waktu duduk-duduk di pelabuhan, makanya dinamakan tsunami. Gelombangnya gelombang panjang. Jadi kalau ada gelombang panjang sama riak air yang naik turun, itu sangat beda. Pelampungnya tadi kalau hanya riak air kan sering terjadi. Kalau tiba-tiba, kalau gelombang panjang kan dia gerakannya lain, begitu. Nah, beda dengan kalau hanya ombak biasa sama tsunami. Ombak biasa mungkin sering begini, begitu tsunami, loh pelan, begitu. Nah, itu bisa menjadi alat untuk memberikan peringatan dini. Namun ya seperti Bapak sampaikan tadi, sekarang masih ada nggak itu, mungkin ada yang mengambil atau rusak. Jadi yang sekarang digunakan oleh BMKG itu seperti yang saya ceritakan di awal tadi, alat perekamnya terus ditambah di Indonesia. Ini mungkin sekarang sudah ada 500-an alat perekam gempa itu. Dan dengan jaringan yang semakin rapat itu, harapannya setelah terjadi gempa, kita bisa dalam waktu cukup singkat mengetahui di mana berapa besar gempa tersebut, sehingga tsunami early warning systemnya dapat diberikan oleh BMKG melalui yang di tepi pantai mungkin sirine. Kalau kita yang di Bandung, saya selalu dapat langsung lewat SMS. Di TV-TV biasanya langsung menyiarkan. Dan setelah sekian menit, mungkin 30 menit, 1 jam, setelah gempa ternyata tidak ada tsunami, maka peringatan dini itu dicabut. Seperti itu, Pak. Ya, itu mekanisme yang ada di kita sekarang. Terima kasih. Tapi saya ingin minta satu. Ya, Pak. bangga. Kebetulan ini pemirsa sedang menikmati ulasan Bapak tentang gempa. Nah, pertanyaannya begini, Pak, apa yang harus dilakukan saat terjadi gempa? Ya. Bapak boleh menyampaikan satu informasi dan Ya. Mungkin sekalian sebagai closing remark. Ya. Jadi rekan-rekan semua, karena kita itu tinggal di daerah yang rawan gempa, dan gempa itu memang suatu bencana sendiri, namun kadang-kadang menimbulkan bencana susulan, misalnya tadi tsunami, ya, karena gempanya di laut, dan bisa juga menyebabkan longsor. Nah, ini terjadi misalnya di Cianjur. Cianjur itu gempanya tidak terlalu besar, magnitudo 5,3, ya sekitar itu, tapi pas di musim hujan. Jadi terjadi banyak longsoran di situ. Dan kadang longsoran itu masuk ke sungai. Nah, kalau masuk ke sungai kan
menutup aliran sungai. Sungainya meluap jadi banjir. Nah, itu yang disebut multi hazard. Jadi pertama gempa, tapi susulannya kalau di laut tsunami, kalau di darat bisa tanah longsor dulu. Kalau longsornya kebetulan ke sungai dan membendung sungai jadi banjir, meluap. Nah, itu perlu disadari oleh kita semua yang tinggal di daerah rawan bencana. Tentunya tidak perlu juga harus panik dan tidak bisa tidur memikirkan itu terus. Namun dibuat sistem peringatan dini tadi tentunya bagus, dan juga edukasi ke masyarakat ya, karena disaster bencana itu terjadi dua hal. Pertama, memang kita tidak tahu bahwa di mana kita tinggal itu rawan bencana. Kedua, kita mengabaikan. Kita tahu bahwa di sekitar kita ini ada kemungkinan atau potensi bencana, tapi kita abaikan. Nah, itu juga penyebab disaster. Jadi kita mesti, kenapa riset? Supaya tahu di situ ada atau tidak ancaman di sekitar kita. Kedua, kalau sudah tahu, tidak boleh neglect, nggak boleh mengabaikan. Ya, harus membuat upaya-upaya antisipasi. Ya, kalau tadi yang Bapak tanyakan itu, kalau terjadi gempa harus bagaimana? Ya, kita sekarang ini di lantai 1, ya kita mesti lari keluar. Ya. Kalau di lantai atas, nggak sempat lari keluar, biasanya berlindung di meja seperti ini, atau lari ke pojok. Kenapa pojok? Karena kalau di pojok itu ada pilar. Ada pilar. Gedung yang bagus, kalau terjadi gempa, boleh runtuh, tapi pilarnya tetap tegak. Nah, di situ biasanya di pojok-pojok itu terlindung. Jadi seperti di Jepang itu tim pencari korban itu biasanya langsung mencari yang di pojok-pojok tadi. Karena meskipun runtuh, tetapi pilarnya tetap tegak, di sekitar pilar itu relatif aman. Ya. Dan kalau di gedung tinggi tidak boleh turun menggunakan lift, ya itu bahaya. Kalau kebetulan sedang di dalam lift, harus dipencet lantai terdekat harus keluar. Ya, hal-hal seperti itu. Ya. Terima kasih banyak Pak Ibu atas pemaparan dan informasi serta pemikiran yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, bukan hanya pemirsa, tapi ada berita kemarin, tetapi juga tiap kita ya Pak, yang tinggal di tanah kita. Dan kami berterima kasih dan kita akan mengakhiri doa. Mari kita bersama berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, yang menjaga dan memelihara hidup setiap insan manusia, yang juga mengendalikan seluruh jalannya semesta termasuk bumi ini. Kami serahkan hidup kami, planet bumi ini, dalam penyertaan dan kemurahan Tuhan. Tuhan, jaga dan lindungi bangsa kami, rakyat kami, bersama kami, dan orang-orang di sekitar kami dari segala bencana. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dalam kesempatan ini kami mau menaikkan doa untuk Pak Ili, yang berkati beliau dalam tugasnya sebagai seorang rektor di UKM Maranatha, sebagai seorang dosen dan selaku peneliti yang banyak memberikan pemikiran-pemikiran yang sangat berharga di dunia internasional, melalui tulisan di jurnal, tiada Tuhan memberikan kepada baik nanti yang kesehatan yang baik. Tetapi pula dengan karunia-karunia Tuhan, baik itu melakukan banyak hal yang sangat dibutuhkan oleh negara dan bangsa.
Serahkan pula Ukam Maranatha di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Berkati Ukam Maranatha. Demikian Tuhan doa kami, kami serahkan di dalam kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hai. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara dan teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi di Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi di antaranya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jangan lupa untuk saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha, atau bisa juga diakses di platform YouTube Ice Dream Studio. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa juga saksikan Ice Podcast dengan host terkece kita, Bapak Pendeta Hariman, di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dan rekan-rekan, mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan setiap harinya, dan renungan dapat disaksikan di Instagram bpk.maranatha dan juga di platform YouTube Ice Dream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan saudara dan Bapak Ibu yang rindu untuk melayani, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga mengajak Bapak Ibu yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara. Bapak Ibu bisa ikut latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 4 sore di studio Seraphim GWM lantai 1. Mari Bapak Ibu kita membangun iman kita tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program Cell Group. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor di bawah ini, atau bisa langsung datang ke Badan Pelayanan Kerohanian di GAP lantai 2.